Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa semoga dalam pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Semoga pembelajaran pada hari ini berkah, bermanfaat di dunia dan akhirat. Berdoa bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih atas doanya. Untuk pagi hari ini saya akan mengabsensi anak-anak. Hari ini, apa kabar hari ini? Baik. Ini ada yang saya absen dulu ya. Dari absen yang pertama, dari Ahmad Darul Saputra, ada? Ya, Dir masuk. Dari Anissa Ega, ya, Dir. Ardi Rahma, ya. Mungkin ini semuanya sudah masuk semuanya ya. Mungkin ada yang tidak masuk? Ada. Oh, satu. Itu siapa? Yang namanya Galih itu siapa? Mungkin ada yang tidak berangkat. Galih ya. Kenapa tidak berangkat? Izin atau sakit atau apa? Izin. Kenapa izin? Oh, disakit ya. Saya doakan semoga ya. Jadi kita sebagai orang Islam, ketika teman kita ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan ya, dan bisa untuk berangkat kembali seperti teman-teman kamu. Dan ini ada lagi, ada yang berlomba ya. Ini ada lomba MAPSI ya, karena ini kan pas waktunya lomba-lomba untuk menjelang Maulid Nabi ya. Ini mungkin anak-anak ada yang lomba itu siapa namanya? Maulina ya. Ya, Muhammad ya. Itu lomba ya. Jadi anak-anak tetap semangat ya untuk mengikuti lomba, karena lomba itu tujuannya apa? Untuk meraih kesuksesan ya. Ya. Jadi kita doakan juga ya, mudah-mudahan dalam lomba mendapatkan juara ya. Ya. Mungkin hanya itu ya anak-anak. Ada dua anak yang tidak berangkat dan yang satu izin sakit dan yang satu lomba. Mudah-mudahan semuanya tetap diberi kesehatan ya. Yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, yang lomba mudah-mudahan dapat meraih sukses ya. Mungkin pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang fastabiqul khairat ya. Di sini karena saya menggunakan PowerPoint, anak-anak juga bisa untuk melihat tentang fastabiqul khairat ya. Mungkin anak-anak kurang semangat, mungkin kita harus semangat pagi dulu ya. Ya. Kita harus semangat pagi, kita mulai semangat pagi. Pagi luar biasa, sehat, bahagia, waktunya sukses semua. Terima kasih anak-anak sudah semangat pagi, karena semangat itulah yang memberikan kita untuk bisa melalui pembelajaran. Kita harus tetap semangat. Ya, sekarang kita akan membahas materi tentang fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat artinya dalam bahasa Arab ya. Dalam artinya apa? Berlomba-lomba dalam
kebaikan. Fastabik ya. Selanjutnya kita akan membacakan, jadi asalkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah kita harus tahu tentang manfaat dan hikmah dari berkompetisi dalam kebaikan. Ya. Yang kedua, menerapkan fastabikul khairat yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu dengan tujuan kita. Di pada pagi hari ini kita akan menganalisis manfaat dan hikmah dari berkompetisi dalam kebaikan. Yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Ya, beriman. Yang kedua apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya, berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Nah, ini adalah sebagai kita profil pelajar Pancasila, kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, berakhlak mulia ya. Jadi kita itu harus dibekali dengan akhlak. Karena manusia itu kalau tidak mempunyai akhlak itu namanya bukan manusia ya. Nah, berarti apa? Hewan. Karena manusia itu artinya apa? Diberi yang namanya pikiran, akal dan pikiran ya, Jang. Ya, juga diberi hawa nafsu. Jadi kita itu sebagai manusia, karena manusia itu apa? Makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Jadi kita itu mempunyai akhlak. Akhlak itulah yang bisa membedakan antara baik dan buruk seseorang. Tentang profil Pancasila. Sekarang profil pelajar rahmatan lil alamin. Tentang rahmatan lil alamin itu apa? Sebaik-baiknya rahmatan lil alamin. Kita itu dirahmati oleh Allah ya. Diberi anugerah alam ya. Kita itu bisa berhubungan dengan apa semuanya manusia itu? Hablum minallah, berhubungan dengan Allah. Yang kedua, hablum minanas. Berarti kita harus berhubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga adalah kita berhubungan dengan alam. Jadi kita itu tiga itu harus kita berhubungan ya. Karena hubungan dengan Allah berarti kita itu sebagai ciptaan Allah. Tugas kita adalah untuk melaksanakan ibadah. Berarti kita hubungan dengan Allah. Yang kedua, kita sebagai makhluk Allah berarti kita harus berhubungan dengan manusia. Karena manusia itu harus berhubungan ya, dari mulai baru lahir sampai meninggal itu harus masih berhubungan terus ya. Karena manusia itu kalau tidak ada yang membantu tidak bisa ya. Karena ada yang namanya jual dan pembeli, ada yang menjual dan ada pembeli. Itu saling berhubungan. Yang ketiga tadi tentang hubungan dengan alam sekitar. Berarti kita akan membutuhkan apa ya? Air, tumbuh-tumbuhan. Itu juga ada hubungan dengan alam. Nah, itu tentang rahmatan lil alamin ya, tentang kita sebagai manusia mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Selanjutnya, ini ada video ya. Nanti bisa untuk bisa melihat video tentang pembelajaran tentang fastabikul khairat. Ya. Nah, ini video tentang fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini bisa dilihat. Itu ada seseorang yang baru apa itu?
Nah, dalam pembelajaran ya di kelas. Nah, ada orang apa itu? Nah, nah. Itu ada orang yang di jalan ada. Nah, ada mungkin sepedanya kena ketubles apa? Duri mungkin ya, mungkin ada sepedanya mungkin bensinnya habis ya. Nah, itu juga termasuk contoh-contoh ya yang harus kita lakukan. Mungkin di jalan itu ketemu dengan orang yang dalam keadaan apa ya? Minta tolongan ya, menyeberang jalan. Ya. Ya. Itu ada orang itu apa? Nah, buang sampah. Mungkin kamu harus apa? Harus mengambilnya. Nah, itu juga termasuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Siapa yang apa? Siapa yang tersentuh, itulah yang namanya menjadi amal kebaikan kamu. Maka tidak segala sesuatu apa? Kita jangan tidak harus diperintah ya. Ya, mungkin ada yang jatuh. Nah, apakah kamu biarin? Tidak ya, Nah, berarti kan harus kamu tolong ya, Nah, sudah berbuat baik adalah hari ini ya, itulah ya. Bagian orang yang berbuat baik adalah pahala, yang terbaik adalah surga dan tambahannya. Nah, itu ya. Itu adalah penampilan dari tayangan video ya. Yang isinya tadi apa? Yang pertama, isinya adalah jadi ada orang yang dalam mungkin di kelas, mungkin ada orang yang dibully teman-temannya ya, Caranya apa? Diolok-olok ya, Mungkin dalam hal tidak punya, mungkin hal yang apa pakaiannya mungkin kurang bagus, ya. Mungkin sepatunya kurang. Ya, itu kamu harus apa? Harus saling menghormati. Jangan suka untuk menjelek-jelekan ya, Jadi orang yang dijelekan itu belum tentu jelek ya, Sebaik-baiknya orang belum tentu baik. Sejelek-jeleknya orang belum tentu jelek. Nah, suatu saat nanti akan boleh-balik yang namanya hati itu boleh-balik ya. Ada yang kalanya baik dan ada yang kalanya jelek. Manusia juga gitu ya. Jadi kita jangan sepenuhnya kita salahkan dengan manusia, karena manusia itu kadang-kala bisa berubah ya. Kita serahkan kepada Allah. Itu pasti akan abadi. Akan selalu dipertanggungjawabkan. Itu ya. Yang kedua apa? Tentang dibully mungkin tadi ada seseorang yang jalan ya, Jalan. Motornya mungkin ya ada kendala, mungkin bocor. Atau ada seseorang yang barang bawanya barang bawaannya buang sampah seenaknya. Mungkin ada apa? Ada orang yang bawa dompet, mungkin dompetnya. Nah, itu harus kamu. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Apa kamu langsung ambil atau langsung kamu kembalikan? Ya, jadi kalau kamu menemukan barang itu syaratnya harus ya nanti dikilang-kilang saya kembali ke sopo. Kalau di jalan kan belum ada yang tahu ya. Nah, ini sifatmu harus
infokan dulu ya, barang hilang. Ya. Nah, mungkin kalau barang hilang itu kalau ada orang yang menerima, oh punya saya, mungkin orang itu mungkin harus ada kebaikan, mungkin ada kebaikan ya, Nah, yang namanya orang itu kalau ditolong pasti harus kita terima kasih. Ya, itu ya. Jadi mungkin video tadi bisa menginspirasi kamu semuanya ya. Jadi kamu harus tambah semangat ya, tambah semangat untuk berbuat baik. Ya, jadi dimanapun berada, kita jangan diperintah ya, menunggu diperintah. Kita harus segera. Ya, itu adalah yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang dapat itulah yang terbaik. Ya. Sekarang ini ada pertanyaan tentang pertanyaan pematik ya. Mungkin kamu harus bisa menjawab ya. Yang pertama, mengapa pentingnya membaca Al-Quran sehari-hari, tiap hari ya. Jadi ketika kamu membaca Al-Quran ya, artinya kamu pentingnya apa membaca Al-Quran itu? Supaya yang pertama adalah kita mendapatkan pahala. Yang kedua apa? Kita dapat mengobati hati yang sakit, yang susah ya. Itu juga termasuk manfaat dari membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan di lingkungan sekolah? Mungkin apa? Dapat apa aja? Ya, membantu teman yang dalam keadaan susah. Tadi yang saya dicontohkan di awal tadi ya, ada teman yang sakit ya, mungkin kan kita harus menjenguk ya. Ada yang lomba tadi, mungkin harus kita doakan juga, termasuk ya kebaikan. Selanjutnya, apa saja manfaat dari etos kerja yang baik? Etos kerja itu semangat kerja. Semangat kerja itu semangat. Artinya kita harus semangat ya. Ya, jadi tujuan kita supaya berhasil itu apa? Harus semangat. Kalau lomba itu kalau tidak semangat tidak akan berhasil ya. Nah, semangat itu apa? Ya latihan. Ya harus kita terampil, berusaha supaya kita sukses kan gitu. Itu namanya etos kerja ya. Etos kerja bekerja dengan semangat, dengan secara tidak mengenal lelah. Sekarang, apa hikmah dan berlomba-lomba dalam kebaikan menurut Al-Quran? Nah, hikmahnya adalah supaya kita mendapatkan hal yang baik. Bagaimana kita bisa menerapkan etos kerja Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Rasulullah itu pernah soalnya apa? Dulu kan yang namanya Rasulullah itu berdakwah ya, berdakwah itu tidak mengenal lelah ya, sampai Rasulullah itu apa? Dalam dakwahnya itu ada orang yang tidak suka ya, otomatis Rasulullah pernah diludahi ya. Nah, akhirnya Rasulullah apakah marah? Tidak. Tapi kalau kamu mungkin ya marah ya. Nah, akhirnya yang ludahi itu apa? Sakit. Nah, kira-kira nak wong sing ludahi sakit iki kira-kira kene iki duwe perasaan tidak? Nah, kalau Rasulullah tetap dijenguk ya. Nah, kita itu yang namanya makhluk awam ya. Jadi hawa nafsunya mungkin banyak yang jelek ya dengan yang baik ya. Mungkin kita tidak mau, tapi kita kan ya berusaha ya. Berusaha kita menjadi orang yang sabar. Karena suatu saat, karena Allah itu membalas apa yang diperbuat, berbuat apa ya dibalas kebaikan. Kalau melakukan kejelekan juga dibalas kejelekan. Berarti kita harus berusaha yang terbaik. Itu mungkin ya tentang tematik ya. Pertanyaan-pertanyaan harus kamu ambil dari
tayangan video tadi. Nah, sekarang kita akan studi kasus di sekolah ya. Mungkin dalam sekolah mungkin ada studi kasus terdapat ketegangan antara dua kelompok siswa di sekolah yang sering berdebat dan saling menyalahkan ya. Mungkin ada saling tidak sesuai dengan mungkin ya, salah paham. Nah, mungkin ada ya. Langsung yang kedua, sekolah menyadari bahwa kebersihan lingkungan di sekitar sekolah kurang terjaga dan siswa diundang oleh salah satu instansi untuk berpartisipasi dalam proyek kebersihan. Ya, mungkin sekolah sini mungkin pernah ya, untuk lomba dalam kebersihan ya. Ya. Itu juga termasuk di kasus ya. Yang ketiga, sekolah mengadakan acara amal untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak yang membutuhkan di daerah terdampak bencana. Mungkin pernah ya. Dulu pernah ya. Dalam suatu daerah ada kebanjiran ya. Ini pihak sekolah untuk membantu ya, sekedarnya ya. Bantu air minum, pokoknya sekiranya yang membutuhkan. Kita kan yang namanya menolong atau membantu kan tidak harus dari segi apa ya, material atau uang ya. Mungkin tenaga pun juga termasuk membantu ya. Nah, itu tentang studi kasus. Sekarang selanjutnya. Nah, sekarang nanti kita akan membagi kelompok ya. Kelompok yang pertama nanti kita kasih membaca surat Al-Maidah ya. Ayat 48. Nanti yang kelompok kedua adalah mendiskusikan tentang manfaat dan hikmah berkompetisi dalam kebaikan ya. Nanti saya bagi kelompok ya. Ada dua kelompok, masing-masing kelompok nanti ada tugas tersendiri. Tapi nanti satu kelompok nanti harus bisa membaca surat Al-Maidah ayat 48. Mungkin sudah siap ya. Dan nanti bisa maju ya untuk bisa dibacakan kelompok 1 ya. Nanti kelompok 2 nanti menyusul untuk mempresentasikan apa yang tugas kamu berikan. Nah, mungkin kelompok 1 untuk maju membaca surat Al-Maidah. Ayo semuanya maju. Ya, maju semuanya. Nanti ya. Ayo masuk. Ayo maju semuanya. Nanti bersama-sama membaca. Iya. Nanti sama artinya. Ya, nanti artinya. Ya, semuanya kelompok 1 maju semuanya. Nanti salah satu untuk membaca, nanti semuanya menirukan. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi mal kitabi wal muhaimin ma alaihi fahkum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyablukum fil ma'atakum fastabiqus khairat illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi tahtalifun. Yang artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Maka
putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Kami dari kelompok 1 cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah maju membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. Mungkin semuanya bisa membaca Al-Quran ya. Jadi tidak hanya yang tadi kelompok 1, tapi semuanya harus bisa membaca Al-Quran. Sekarang kelompok 2 ya. Kelompok 2 juga untuk persiapan membaca untuk presentasi tentang mendiskusikan tentang manfaat dan hikmah berkompetisi dalam kebaikan ya. Mungkin kelompok 2 ya. Hikmahnya ya. Jadi hikmah tadi sudah saya ya. Ini ya. Maju untuk kelompok 2 mendiskusikan tentang hikmah fastabiqul khairat. Coba kelompok 2 maju. Yo, hanya membacakan. Ya, semuanya mau maju. Yo, semuanya maju. Ya. Jadi tapi di sini. Di sini. Maju di depan. Ya. Yang memperkenalan dulu kelompok 2 memperkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam membaca. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Saya Anissa Nur Rahmadani. saya Rasalana Firistiani. Saya Zulfani Kenatsari. Saya nomor 1. Di sini kami akan mempresentasikan hikmah fastabiqul khairat yang akan dibacakan oleh Kasela. Hikmah fastabiqul khairat yang pertama yaitu motivasi untuk berbuat baik. Ayat ini mendorong setiap individu untuk selalu berbuat kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini dapat mencangkup berbagai bentuk kebaikan seperti ibadah, amal sosial, hingga perilaku sehari-hari. Yang kedua, persaingan sehat dalam kebaikan. Fastabiqul khairat mengajarkan bahwa persaingan bukan untuk hal-hal duniawi semata, tetapi dalam hal kebaikan. Ini menciptakan lingkungan di mana orang berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi positif kepada sesama. Yang ketiga, pengakuan keberagaman. Ayat ini juga mengakui adanya perbedaan di antara umat manusia, baik dalam hal agama, budaya, maupun jalan hidup. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk saling berlomba-lomba dalam berbuat baik. Udah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan tentang hikmah tentang fastabiqul khairat ya. Jadi kamu bisa memahami ya tentang fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, itu ya untuk kelompok 1, kelompok 2 dan selanjutnya nanti bisa untuk maju ya. Nah, sekarang
mengenai tentang tayangan video tadi ya. Jadi kita harus bisa umpan balik tentang suatu pertanyaan ya. Saya akan memberi pertanyaan ya. Nah, saya ketika ada seseorang ya, mungkin di jalan ya, ada orang yang minta sesuatu ya. Kamu pernah melihat? Ada orang yang mengantungkan tangan gitu ya. Nah, itu kira-kira kamu tahu nggak? Itu tujuannya apa? Minta sesuatu ya. Kan ya tidak harus uang toh. Dikasih makanan tetap diterima toh. Dikasih uang ya bisa terima lah. Itu adalah kesempatan kamu semuanya ya. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan tidak semuanya tahu kan? Ada nggak lah orang ya. Kan kamu kan yang tahu, berarti kita harus melakukan kebaikan kan gitu. Itu tujuannya ya. Jadi kita itu diberi yang namanya akal, diberi pikiran, diberi hati ya. Itu harus bisa merasakan. Artinya hati kita itu apa? Hati yang sehat ya. Nah, hati sehat kan bisa menyentuh sesuatu yang harus kita lakukan ya. Itu namanya hati yang sehat ya. Nah, semuanya hatinya sehat semuanya ya. Nah, alhamdulillah sehat ya. Nah, itu tentang umpan balik ya. Ini semuanya bisa merasakan ya. Lanjutnya. Sekarang ini karena sudah penilaian akhir ya. Jadi kita materi semua sudah saya sampaikan, mungkin semuanya paham semuanya ya. Jadi tugas kamu nanti ada penilaian kognitif. Nanti kamu bisa untuk menjawab di Google Form ya. Nanti saya share di grup kelas mungkin ya. Tuh, nanti dikerjakan. Ya, ada Google Form, video nanti kamu lihat. Tugas kamu adalah melihat video tayangan. Nah, nanti kamu bisa mencari isinya, ya, isi dari video yang kamu lihat tadi ya. Nah, itu tugas kamu. Nanti dimasukkan ke Google Form. Kita akan mereview materi ya. Yang pertama, apa manfaat dan hikmah berlomba-lomba dalam kebaikan? Tadi apa? Yang sudah sampaikan tadi. Hikmah berlomba-lomba dalam kebaikan adalah yang pertama, mendorong setiap individu untuk selalu berbuat kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Tuh, yang pertama. Yang kedua, persaingan sehat dalam kebaikan. Yang ketiga, beragaman. Ya, itu juga hikmah ya, yang diambil dari tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Manfaat tentang fastabiqul khairat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, menumbuhkan rasa empati. Ya, yang keempat, menciptakan kebiasaan positif. Yang kelima, menyebarkan kebaikan di masyarakat. Nah, itu adalah manfaat. Jadi kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan itu ada manfaat. Manfaat yang pertama, kita sebagai orang Islam, harus kita kualitas ibadah kita tingkatkan ya. Kualitas itu apa? Kualitas itu artinya kita melakukan tidak hanya melakukan saja ya, tapi bagaimana cara kita melakukan sholat itu dengan cara yang khusyuk ya. Kan sholat kan ada yang tidak khusyuk, ada yang biasa-biasa ya. Nah, kita kalau sudah tahu yang namanya kebaikan itu harus kita melaksanakan ibadah, kita harus kita tingkatkan ya, yang lebih baik. Ya, yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Berarti kita harus sering-sering silaturahmi. Silaturahmi apa? Silaturahmi itu artinya
kita mendatangi di suatu rumahnya teman ya, ya mungkin dalam hal apa ya, menjenguk, dalam hal apa kita bermain, itu juga termasuk bersilaturahmi ya. Jadi silaturahmi itu banyak manfaatnya juga ya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa empati. Empati itu apa? Kita harus saling membantu, saling hormat menghormati. Yang keempat, menciptakan kebiasaan positif, mempunyai pikiran yang positif. Jadi pikiran itu harus kita usahakan jangan sampai mempunyai pikiran yang negatif. Jadi yang menimbulkan dosa adalah mempunyai pikiran yang negatif itu ya. Jadi positif saja ya. Langsung. Nah, jadi membantu itu tidak kita harus biar dipuji tidak ya. Ya, kita harus positif saja ya. Nomor 5, menyebarkan kebaikan di masyarakat. Kalau di sekolah itu apa? Menyebarkan kebaikan di sekolah atau masyarakat. Contohnya apa? Membuat poster ya, gambaran tentang orang wudhu ya. Jadi wangi carane wudhu piye ya. Itu juga termasuk kebaikan. Membuat poster-poster di jalan itu kan ya tujuannya apa? Mengingatkan ya. Mengingatkan. Iklan, ada iklan itu toh, ini ada manfaatnya. Semakin kamu melihat semakin teringat ya. Jadi nak kowe fotomu toh, bisa mbok senengi toh, mbok delok semakin setiap hari kita. Ya. Itu juga termasuk. Jadi tujuannya iklan itu apa? Tujuannya untuk mengingatkan ya. Jadi nak kita supaya membuat mungkin poster atau apa ya tentang sholat ya, mungkin orang itu bisa untuk melaksanakan sholat. Gambar tentang sedekah juga termasuk ya, tujuannya adalah mengingatkan sedekah. Itu tentang manfaat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Itu ya tentang evaluasi pilihan ganda. Mungkin saya akan memberikan soal ya. Yang pertama, berlomba-lomba apa itu fastabiqul khairat? Jawabannya apa? Apa? Dibacakan A itu apa? Isian singkat, sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Terima kasih ya. Itu tentang evaluasi dari materi dari awal sampai akhir. Ya, itu ya. Terima kasih. Tadi ya, yang materi yang sudah sampaikan mungkin banyak manfaatnya ya. Dan kamu bisa untuk memahami bagaimana tentang fastabiqul khairat. Ya, kamu harus bisa memahami dan bisa melakukan ya, tidak hanya memahami saja, melakukan dan mengamalkan ya, dengan cara yang baik. Mungkin ya, hanya itu anak bisa pembelajaran pada pagi hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya silakan istirahat.